Shalom jemaat yang terkasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat dipersatukan oleh Tuhan. Hari ini kita mau datang untuk mengucapkan syukur kita ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Syukur bagi Dia. Yang
kasih setianya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh teramat baik dalam hidup kami. Haleluya.
Benar ya Bapa, benar ya Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang diagungkan di seluruh bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kesempatan yang Kau berikan, penyertaan yang Kau berikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan datang menyatukan hati kami untuk kami mau memuliakan nama-Mu, mau memuji nama-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Kiranya hanya Engkau Allah Yesus yang bertata dalam puji-pujian kami. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah tangan-Mu yang menopang kami, tangan-Mu yang menyertai kami Tuhan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa yang percaya berkata, amin. Kita mau beri salam kepada kanan kiri kita bila kita mau katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya, kita mau percaya bahwa kita punya Allah yang tidak tertandingi, amin. Kita percaya kuasanya melampaui segalanya. Dia Allah yang tak tertandingi.
semuanya. Kita percaya bahwa api kemuliaan Tuhan sedang bekerja dan tercurah dalam hidupan kita. Amin. Sama-sama mau kita sembah Dia, Allah yang layak untuk kita sembah. Semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Kejam Tuhan bersatu diri mengangkat tinggi pandinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panggil kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Kejam Tuhan bersatu diri mengangkat tinggi pandinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Segala raja. Tiba saatnya untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau nyatakan segala kerinduan kita untuk mau hidup berkenan di hadapan-Nya. Hari ini kami dapat hadir di tempat ini. Semua kami Yesus
semakin bertambah, ku bawa hatiku penyembahanmu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku penyembahanmu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatiku penyembahanmu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu mengikutmu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Lepas semua hakku hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Mengiring Yesus, Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. jadikan Jadikanku hamba yang benar selalu. sekali lagi, jadikanku Jadikanku hamba yang benar selalu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik. Inilah ikrar kami di hadapan Tuhan, bahwa kami rindu menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan selalu untuk mengiring Engkau, mengikut Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali nanti. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan hari ini kami mengucap syukur Engkau telah kumpulkan kami untuk diberkati pagi ini. Terima kasih pakai hamba-Mu ya Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan hamba rindu mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan. Sampaikan isi hati Tuhan, kami siap
mendengar dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu, dan yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Senang sekali saat ini saya boleh kembali beribadah bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ingat, kita masih pada tema siapakah Yesus itu, ya. Dan mungkin minggu depan itu terakhir tema ini akan disampaikan. Kan itu berdoa supaya selama 3 bulan ini kita ngerti benar siapa Yesus itu, ya. Saya percaya bahwa setiap kita sudah mengerti bahwa doktrin keselamatan adalah bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Ya. Nah, subtema pagi ini adalah kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga, ya. Kunci itu kalau sampai hilang, waduh. Saya pernah kehilangan kunci ketika saya di tempatnya Bu Hana, kebaktian tengah minggu. Pulang kuncinya hilang, waduh. Saya menelusuri jalan itu tidak ketemu. Akhirnya ketemunya di depan pagernya rumahnya Bu Hana di Nias Raya. Waduh, senangnya bukan main. Nah, Bapak Ibu, subtema hari ini adalah kunci kerajaan surga. Bacaannya terambil dari Matius 16 ayat 15 sampai dengan 20. Dan nats atau ayat perenungan kita pada Matius ayat 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Itu kata-kata Tuhan Yesus kepada Petrus saat itu. Nah, seperti tadi sudah saya singgung di awal, doktrin keselamatan mengatakan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Betul. Dan kemudian dikatakan lagi, sekali selamat, bagi orang percaya tetap selamat. Betul sekali. Ya. Sangat betul. Tapi kita harus ingat bahwa pesan Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 12. Perhatikan. Ya. Firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu, jadi setelah ngomong, karena itu, ya saya tuh kalau bicara di elek ke Ibu Hosea, kowe iki nak ngomong mesti tuding-tuding, ndak mantep saya, ndak nuding-nuding ndak mantep, dituding-tuding aja masih ndak
Nggak mudeng, apalagi ngomongnya intonasinya. Sorry. Saya akhir-akhir ini karena usia tambah tua, mungkin intonasi saya bicara agak kurang ya. Saya akui kelemahan saya. Nah, intonasi saya itu kurang mantap kalau tidak pakai tangan. Nah, ini Rasul Paulus ingin berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu takut? Tidak cuma takut loh, gentar. Jadi karena anugerah keselamatan, karena kasih karunia itu harus kita lakukan dengan taat dan gentar setiap saat. Tidak mengatakan, yo nak iso, kan aku rak pendeta, Pak Usia kan pendeta. Ini bukan masalah pendeta atau tidak pendeta. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengatakan waktu dibaptis secara selam dengan pengakuan bahwa Yesus Tuhan dan juru selamat kita, itu harus taat dan melakukan firman Tuhan dengan takut dan gentar. Jadi Bapak Ibu, ini bukan saya mau ngomong Pak Usia nyinggung, tidak ada. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi saya ulang sekali lagi, kita harus serius. Jadi kita harus menjaga dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh keselamatan itu. Menjaga dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh keselamatan itu. Bukan keselamatannya hilang. Loh Pak, katanya keselamatan tidak bisa hilang. Betul. Sekali selamat, tetap selamat, betul. Tapi kalau kita tidak mengerjakan dengan takut dan gentar, itu sama, kalau bahasa sehari-harinya, sami mawon, kita itu tidak mengakui Yesus Tuhan. Asbun, cuman mulut saja. Jadi ini penting sekali, karena itu Alkitab menuliskan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau disuruh milih, senang masuk neraka apa masuk surga? Wah, jawabnya, ya masuk surga tuh Pak. Ya tentu saja ada usaha. Ya. Untuk takut dan gentar. Bukan karena perbuatan baik kita, betul. Kasih karunia dan anugerah Allah, betul. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini sudah mengaku Yesus Tuhan, taat dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya. Wah, aku ra iso, Pak. Kuwi sing iso kan pendeta-pendeta. Loh, lah pendeta aja belum bisa semuanya. Apalagi jemaat. Nek ngono senganu ya wis ora dadi wong Kristen wae. Loh, gimana? Kan Tuhan Yesus ngomong di Matius 28. Dikatakan apa? Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi berarti kita mampu. Cuman Tuhan itu tidak membuat kita itu AI, ya, robot yang bisa diprogram Tuhan.
Kita diberi free will, kehendak bebas. Kalau bicara, wah aku tidak mampu, pasti mampu, wong Tuhan menyertai yuk. Saya menyertai sampai akhir zaman, aku menyertai kok sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan loh. Tuhan itu siapa? Yang menjadikan langit dan bumi. Janjinya seperti itu. Maka saya kadang-kadang, wah Tuhan, kok berat banget ya. Tadi pujiannya kah barusan dinyanyikan oleh Grace, pasti mampu. Saya tidak janjian dengan Grace. Anu ya, yang kok saya mau bicara tentang mampu-mampu. Allah itu menyertai kita, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada alasan saya tidak bisa. Pasti bisa. Persoalannya cuman satu, mau atau tidak. Nah itu aja. Jadi jangan salahkan Tuhan. Ya. Nah hari ini kita akan mengajak jemaat sekalian merenungkan tentang satu hal, yaitu kunci kerajaan Allah. Saya yakin orang-orang yang mengenal Yesus dengan benar, maka temanya siapakah Yesus itu, ya, akan diberikan kunci kerajaan surga. Coba Pak Harto baca Matius 15 ayat 15 dan 16. Matius 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Ya. Nah, orang-orang seperti ini loh yang diberikan kunci kerajaan Allah. Jangan ngomong jangan ngomong dulu. Wah, raiso Pak aku. Wis menyerah. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat perlindungan kita. Tidak dibiarkannya orang yang benar itu tergeletak. Tuhan mengcover kita. Bagaimana kita bisa ngomong? Tidak bisa. Wah lah kalau bicara tidak mampu, saya semakin tidak mampu. Usia semakin lanjut, fisik semakin lemah, semakin tidak mampu. Paling enak dongkrok. Ya, anak saya bilang, "Pah latihan loh, latihan." Yo. Jadi saya harus melatih diri tiap pagi melatih yang diajarkan. Nah kalau fisik pengennya duduk manis, kowe nganu lho Pak, nak ora gerak, engko akhirnya kowe linggih kursi roda. Pamang. Halo? Saya biarpun usia lanjut, saya tidak mau cuma duduk di kursi roda kemana-mana disurung. Biarpun saya bisa bayar orang untuk dorong kursi roda, tapi saya tidak mau. Ya, kalau saya sudah tidak bisa apa-apa, ya sudah, game over. Ganti orang-orang yang menggantikan kan begitu. Kan tidak bisa kita itu terus dongkrok, duduk manis, ya ke gereja dorong kursi roda. Oh ini mantan gembala senior. Duduk di kursi roda kan kayak begitu toh. Nah Bapak Ibu, kita harus semangat ya. Jadi kita lihat orang yang seperti Petrus itu
yang diberi kunci kerajaan Allah. Ayat 19-nya berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi ada usaha. Ya, doktrinnya jelas. Loh, keselamatan bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia. Lah kalau Tuhan tidak kita kasih karunia, semakin kita tidak akan masuk kerajaan surga. Tapi keselamatan itu bukan barang murahan. Terus masuk surganya ombyoan, bukan seperti itu. Sesat itu. Kalau orang mengajarkan seperti itu. Ya. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sampai Rasul Paulus dia memperingatkan, bukan saat aku hadir. Kalau Rasul Paulus datang, wah semua, ini persis pegawai saya dulu dipercetakan. Sampai tetangga mengatakan, Pak Usea, kowe iki nak balik mangan. Pegawaimu iki do santai-santai. Ah, ya wis ben. Kan saya ngitung targetnya. Sebulan pokoknya berapa hasilnya. Mau apa? Leha-leha terserah. Yang penting kalau target mereka kurang, baru saya bicara. Ya. Kan begitu. Nah saya masa harus terpancang di lift ya, nungguin pegawai. Wah, saya bukan orang seperti itu. Saya harus bisa percaya kepada orang yang saya anggap membantu saya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hadiah yang Tuhan berikan kepadamu. Akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi Bapak Ibu, sesuatu reward atau hadiah yang diberikan ini harus kita jaga dengan baik dalam perjalanan hidup kita sampai langkah terakhir. Kalau enggak, kita akan meleset. Sekian tahun kita ngikut Tuhan, mengikut Yesus, sia-sia. Kalau akhirnya endingnya kita itu masuknya neraka. Ya, maaf, saya harus bicara terus terang. Nggak bisa khotbah yang berkat. Setia ya diberkati. Saya tidak model seperti itu. Tujuan kita ini adalah satu, hidup kekal. Itu yang endingnya. Nah, pagi ini ada dua hal yang Alkitab ajarkan untuk kita itu mendapatkan kunci kerajaan surga. Di samping kita mengenal dengan benar siapakah Yesus itu. Ya. Di samping kita mengenal dengan benar siapakah Yesus. Ada dua hal yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita itu harus lahir baru. Ya. Lahir baru. Kalau tidak lahir baru, lah jadi orang Kristen sampai 50 tahun tetap ngamuan ya ngamuan, kesinggungan ya kesinggungan. Lah percuma atau buat apa? Kita hanya buang tempo. Nah, Pak Arto coba baca Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3.
Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Tuhan Yesus ini ngomongnya kita perhatikan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Bukan kalau bisa. Himbauan, tidak ada himbauan. Sesungguhnya. Pasti, kepastian. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ini ngomongnya sama Nikodemus, ahli Taurat, guru, sekolahnya Alkitab, wah sudah pol-polan. Tidak cuma orang Kristen yang rendahan. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat aja tidak bisa. Gimana? Apa kita masih leha-leha? Ya, tadi pagi saya posting, zaman ini sudah merupakan hari-hari akhir. Jangan sampai kita ketinggalan. Jelas soal kita menulis dengan jelas. Dan tidak dibuat-buat. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wah, saya ini orang Kristen loh. Saya sudah ngabarkan Injil PI kemana-mana. Aku tidak kenal engkau. Nyalah engkau pembuat kejahatan. Tidak main-main. Saya percaya kita ini di akhir zaman kita harus sungguh-sungguh. Ya. Coba ayat 5 dan 6-nya dibaca Pak Arto. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ya. Tuhan Yesus tegas. Loh, Tuhan, saya ini kan sudah dibaptis. Dibaptis itu cuma untuk sertifikat gereja. Itu dibaptis. Kamu sudah dibaptis? Oh sudah Pak, sudah. Sertifikat gereja bahwa kita sudah dibaptis. Tetapi kita perhatikan kata-kata Yesus. Aku berkata kepadamu, diulang lagi, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, dibaptis, dan roh, lahir dari roh. Apa yang lahir dari roh, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya jelas sekali, iya orang itu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini bukan kata-kata saya loh. Dan bukan harus pendeta, Pak Arto saya. Bukan. Kita yang hadir pagi ini, firman Tuhan berkata, sesungguhnya jika seorang tidak berubah, dilahirkan baru dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Nikodemus dia berkata, wah, Tuhan apa Isa? Masa aku harus masuk lahir baru? Tidak mudah untuk mengerti firman Allah. Yang kedua, ya, waktunya berjalan terus. Yang kedua, ada dua hal yang saya ingin bagikan. Hidup dalam kekudusan. Monitornya kok mati itu. Hidup dalam kekudusan. Coba Pak Harto baca Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih jemaat Tuhan yang ada pagi ini. Jadi bukan hanya mengenal siapakah Yesus itu. Tapi ada hal yang perlu kita cermati. Yang kedua tidak ditulis dengan jelas, hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu bukan mau jadi pertapa. Hidupnya biasa, bergaul biasa dengan orang-orang. Cuma kita menjaga kekudusan. Jelas di Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan 15, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, jangan ribut. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat, Alkitab mengatakan tidak seorang pun akan melihat. Bagaimana kita mau berdoa supaya doa kita dikabulkan? Melihat saja enggak. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Keselamatan karena kasih karunia Allah, betul. Tapi jangan menjauhkan diri. Aku wis sampai. Saya waktu merenungkan firman Tuhan ini, saya merasa betapa hidup saya penuh dengan kekurangan. Ya, saya harus belajar hidup kudus kalau saya mau masuk surga. Ini bukan karena saya pendeta, tetapi jelas kita memang mengajak kita seperti itu. Agar apa? Jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau kita hidup kudus, pasti nggak ada akar pahit. Kepahitan, iri hati, nggak ada. Apalagi bilang, aku ra iso Pak, aku ra iso Pak. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bersama Yesus kita akan dapat melewati semua itu. Amin. Kita angkat pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Saya minta singers dan BL bisa maju ke depan. Perbuatan tanganku yang berdosa
dapat seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Mari kita Allah yang maha besar, sembah Kau Yesus keselamatanku. Sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidup. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, Memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Allah yang maha Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau sembah Kau Yesus keselamatanku. Sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami sadar bahwa kami masih banyak kekurangan. Tetapi Allah yang menopang kami adalah Allah yang maha besar, yang agung dan mulia. Karena itu tidak ada alasan untuk kami terpuruk. Dan Engkau berjanji menyertai kami, memberi kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Engkau akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali dengan sayap burung nasar yang kuat. Karena itu Bapa, suara firman-Mu sudah berhenti bicara, tetapi Tuhan akan menjabarkan dan terlebih memberi kekuatan baru buat kami untuk terus melangkah di akhir zaman ini sampai langkah kami terakhir. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang berjanji, Engkau yang akan mengenapi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Saya serahkan kembali kepada Grace.
Ya, puji Tuhan kita telah terberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea. Kita akan menyiapkan persembahan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata di kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa atas segala kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Kau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman ini Tuhan dapat bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami, berakar kuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan apa yang telah Kau titipkan kepada kami Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa ini, persembahan ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sama-sama kita mau pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita yang tak pernah berhenti, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Mari kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan sertai pagi ini. Kami sangat berterima kasih Engkau hadir di tengah ibadah kami, memberikan kami pengertian, pencerahan, dan lewat firman-Mu kami akan sungguh-sungguh mengikut Engkau di akhir zaman ini. Hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak sampai meleset dan ketinggalan dalam langkah hidup kami. Tuhan berkati setiap kami yang hadir pagi ini. Kami terus berdoa kiranya Roh Kudus penolong akan meng-cover kami dalam setiap masalah dan kesulitan di dunia ini. Karena tanpa Roh-Mu Tuhan kami tidak dapat berbuat apapun. Hanya Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan kami Bapa. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, dan yang putus asa Tuhan buka jalan, serta apa saja yang dikerjakan oleh jemaat-Mu diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Berkati tangan-tangan yang pagi ini sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati tangan-tangan yang belum dapat memberikan persembahan dengan berkat-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah Tuhan yang hidup. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, suku-suku bangsa dari
Sabang sampai Merauke. Dan Tuhan akan terus menyertai Indonesia, memberkati Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh mancanegara. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami dan pengampunan terjadi, semua orang boleh mengenal Engkau Allah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan terjadi pertobatan besar-besaran dan Engkau segera datang kembali. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu terus akan mengikuti kami. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dan dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan menjadi ahli-ahli waris surga kekal selama-lamanya, dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Seluruh usaha pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya, dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin.